Salam jumpa sahabat edukasi. Kembali kita berjumpa dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika untuk kelas 10. Sahabat edukasi, pokok bahasan kita kali ini yaitu sistem persamaan linier 3 variabel. Dan pembahasan kali ini mengenai uji kompetensi 2.1 buku siswa kelas 10 halaman 55 bersama Kak Bonaventura Wahyu Nugroho SPD yang kali ini mengajak siswa-siswinya untuk membahas uji kompetensi 2.1. Sahabat edukasi, kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat bersama bahwa sistem persamaan linier 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linier dengan 3 peubah atau 3 variabel. Dalam menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel, kita bisa menggunakan 2 buah metode, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Nah, sahabat edukasi, kedua metode itu sudah pernah kita pelajari, tapi di mana ya kira-kira ya? Ada yang ingat? Benar sekali, yaitu di jenjang SMP. Waktu itu kita belajar di kelas 8. Metode substitusi adalah metode menggantikan salah satu variabel. Sedangkan metode eliminasi yaitu metode menghilangkan salah satu variabelnya. Sahabat edukasi, sekarang kita akan membahas uji kompetensi 2.1 halaman 55. Jadi, silakan disiapkan buku paketnya ya. Dan jangan lupa, kalau ada makanan-makanan kecil disiapkan biar tidak ngantuk, tidak jenuh gitu ya. Mari kita bahas bersama. Dan sekarang kita coba cermati soal nomor 1. Di sana ada sebuah perintah. Jawab soal-soal berikut dengan tepat. Nah, berikutnya kita cermati perintah soal nomor 1. Apakah persamaan-persamaan berikut ini membentuk sistem persamaan linier 3 variabel? Berikan alasan atas jawabanmu. Yang A itu ada 2 buah persamaan ya, kalau kita cermati di sana, yaitu 2X ditambah 5Y dikurang 2Z sama dengan 7, dan 2X dikurang 4Y ditambah 3Z sama dengan 3. Lalu yang poin B, itu ada X dikurang 2Y ditambah 3Z sama dengan 0. Lalu Y sama dengan 1. Dan X ditambah 5Z sama dengan 8. Sahabat edukasi, kalau begitu kita bahas saja bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan? Apakah persamaan-persamaan tersebut membentuk sistem persamaan linier 3 variabel? Berikan alasan dan jawabanmu. Itu sebuah perintah dari soal yang akan kita jawab. Untuk soal yang poin A, 2X ditambah 5Y dikurang 2Z sama dengan 7, dan 2X dikurang 4Y ditambah 3Z sama dengan 3. Jawabannya bagaimana? Apakah sudah ada dalam pikiran kita semua atau Anda semua? Seperti apa dan bagaimana kita bisa menjawab?
Semakin bingung semakin bagus, berarti kita berpikir dengan benar. Untuk bisa menjawab pertanyaan di atas, kita harus tahu apa itu sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah himpunan yang terdiri atas lebih dari satu persamaan. Kenapa dikatakan sistem? Karena itu tadi, dia mempunyai lebih dari satu persamaan, di mana di dalamnya terlibat 3 buah variabel tak diketahui. Dari definisi di atas, dapat dengan mudah kita katakan bahwa dua persamaan pada poin A masing-masing membentuk sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk poin A, sistem persamaan linear 3 variabel atau sering bisa disingkat dengan sebutan SPLTV terdiri atas dua buah persamaan, sehingga solusi yang dimilikinya tidak trivial atau tidak tunggal. Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV pada poin A akan memiliki banyak solusi. Bentar deh Kak. Tolong diulang dong. Aku kok masih bingung ya. Oke. Bingung di mana coba sekarang? Bagaimana cara mencermati sebuah persamaan? Kok bisa ya dikatakan persamaan linear 3 variabel? Oke, siap. Kita ulang ya. Tolong cermati dengan seksama. Untuk bisa menjawab pertanyaan di atas, kita harus tahu apa itu sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel, SPLTV, adalah himpunan yang terdiri atas lebih dari satu persamaan, dan itulah yang menjadi sebab kenapa kok dikatakan sebagai sebuah sistem, karena dia lebih dari satu persamaan, dan di mana di dalamnya terlibat 3 buah variabel yang belum diketahui nilainya atau dia masih tertutup gitu. Nah, dari definisi di atas dapat dengan mudah kita katakan bahwa dua persamaan pada poin A masing-masing membentuk sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi untuk poin A, sistem persamaan linear 3 variabelnya terdiri dari dua buah persamaan sehingga solusinya yang dimilikinya tidak trivial atau tidak tunggal. Jadi, sistem persamaan linear 3 variabel SPLTV pada poin A akan memiliki banyak solusi. Jadi kalau ditanya dia sebagai sistem persamaan, itu bisa dikatakan sebagai sistem persamaan karena lebih dari satu persamaan. Tapi kalau dilihat dari hasil, dia memiliki banyak solusi. Gitu loh, Mega. Sip, aku tahu sekarang. Tahu apa, Dion? Perasaan dari tadi kamu bengong aja. Betul tuh, Dir. Kamu nih, Dira. Aku itu memperhatikan ya dari tadi. Coba. Untuk poin A, tadi merupakan sistem persamaan linear 3 variabel atau bukan? Nih, dengerin ya. Dari definisi di atas, dapat dengan mudah kita katakan bahwa dua persamaan pada poin A masing-masing membentuk sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk poin A, sistem persamaan linear 3 variabel terdiri atas dua buah persamaan sehingga solusi yang dimilikinya tidak trivial atau tidak tunggal. Sistem persamaan linear 3 variabel pada poin A akan memiliki banyak solusi. Wah, ternyata Dion nyambung ya. Tumben kamu, Yon. Mantap, ternyata kamu dengerin juga ya. Oke, ternyata dia memperhatikan ya, Dir. Yoi. Kalian ini ngejek aja dari tadi. Sudah, kok malah ribut aja. Ayo kita lanjutkan ke soal nomor 1, tapi yang poin B. Oke, siap Kak. Ayo Kak, udah gak sabar nih aku ngedengernya. Aku juga siap dong. Sahabat edukasi juga sudah siap kan? Siapkan alat tulisnya. Mari kita jawab soal nomor 1, poin B. Yang pertanyaannya, apakah persamaan-persamaan berikut ini membentuk sistem persamaan 3 variabel? Berikan alasan atas jawabanmu.
Di soal nomor 1 poin B ditampilkan 3 buah persamaan ya. Jangan lupa loh, 3 buah. Kalau yang A tadi 2 buah, sekarang ada 3 buah. Persamaannya kita lihat. X dikurang 2Y ditambah 3Z sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 serta X ditambah 5Z sama dengan 8. Jadi sekarang sudah kita sepakati bahwa ada 3 persamaan. Sistem persamaan linear 3 variabelnya adalah himpunan yang terdiri atas lebih dari 1 persamaan, di mana di dalamnya terlibat 3 buah variabel tak diketahui. Yang penting ada 3 buah persamaan, maka dia bisa dikatakan sebagai sistem persamaan linear 3 variabel. Lalu, dari definisi di atas, dapat dengan mudah kita katakan 3 persamaan pada poin B masing-masing membentuk sebuah persamaan linear 3 variabel. Bagaimana sahabat edukasi? Sudah bisa dipahami? Atau mungkin ada yang masih bingung? Kalau saya pikir nanti kita lanjutkan ke soal-soal nomor 2 supaya kita jauh bisa lebih paham lagi. Bentar deh Kak. Aku mau tanya nih Kak. Oh, mau tanya apa, Mega? Itu loh Kak, dari persamaan poin B ini, yang dimaksud variabel itu yang mana sih? Oh, itu toh, kamu lupa toh. Ya, kita ambil satu persamaan ya. Yang pertama, kita cermati bersama. X dikurang 2Y ditambah 3Z sama dengan 0. Lalu yang menjadi variabelnya yaitu X, Y, dan Z itu loh, Mega. Lah, terus yang membedakan soal nomor 1, poin A dan poin B itu apa, Kak? Oke, pertanyaan bagus, Dion. Tumben kamu bisa cermat seperti itu. Oh iya ya Yon, apa yang ngebedain kedua sistem persamaan linear 3 variabel itu? Oh, kalau beda, kalau yang A itu terdiri dari 2 buah persamaan, dia disebut sebagai sistem juga. Kemudian yang poin B juga disebut sebagai sistem juga karena terdiri dari 3 persamaan. Yang membedakan mereka berdua adalah solusinya yang mereka dapatkan. Kalau yang A tadi dia mempunyai banyak solusi, tapi kalau yang B dia solusinya sudah jelas, hanya ada 3. Ada nilai X, ada nilai Y, ada nilai Z. Begitu. Maksudnya gimana sih, Kak? Kok aku malah jadi tambah bingung? Begini loh. Untuk poin A, SPLTV terdiri atas 2 buah persamaan. Sehingga solusi yang dimilikinya tidak trivial atau tidak tunggal. Artinya banyak gitu loh. SPLTV pada poin A akan memiliki banyak solusi. Sedangkan untuk di poin B, solusinya itu trivial. Artinya SPLTV hanya akan memiliki 1 buah solusi. Jadi tidak banyak gitu loh maksudnya. Oh, ngecun aku sekarang. Jadi, untuk poin A itu memiliki banyak solusi, tapi poin B hanya memiliki 1 buah solusi. Benar. Itu loh maksudnya, membedakan 2 soal itu A dan B tadi. Sahabat edukasi, gimana? Sudah jelas? Untuk soal nomor 1 pasti sudah jelas dong. Kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya, supaya nanti lebih paham lagi berkaitan dengan uji kompetensi 2.1 ini. Kita lihat dan cermati soal nomor 2. Diketahui 3 buah persamaan. Yang pertama, 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 3 per Z sama dengan 9. Yang kedua, 1 per X ditambah 3 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 7 per 3. Nah, yang terakhir, 3 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 7. Lalu pertanyaannya, apakah termasuk sistem persamaan linear 3 variabel? Berikan alasanmu.
Yang B, dapatkah kamu membentuk sistem persamaan linier 3 variabel dari ketiga persamaan tersebut? Nah, sekarang kita cermati untuk soal nomor 2 poin A. Apakah termasuk sistem persamaan linier 3 variabel? Berikan alasan. Jawabannya adalah apa ya kira-kira ya? Itu persamaan atau bukan? Jawabannya ya. Itu sebuah persamaan dong. Jadi kalau saya sih ya yes gitu. Alasannya karena di sana ada 3 persamaan dan persamaan-persamaan itu memuat 3 variabel. Nah, sahabat edukasi, apakah ada yang tahu nih apa sebabnya saya sebutkan karena ada 3 persamaan? Saya tahu, Kak. Oh, kamu Dion, kamu tahu. Pendapatmu seperti apa sih? Di bagian alasan tadi disebutkan karena ada 3 persamaan. Sebab di pertanyaannya, apakah termasuk sistem persamaan? Yang namanya sistem persamaan harus lebih dari 1 persamaan. Oke, jawaban Dion benar sekali. Untuk dikatakan sebagai sistem persamaan harus terdapat lebih dari 1 persamaan. Nah, sahabat edukasi, nyambung ya untuk bagian poin A. Pasti nyambung deh. Sekarang, bagaimana kalau kita cermati soal yang poin B? Coba Mega, kamu baca pertanyaan yang poin B. Oke deh Kak, pertanyaannya itu, dapatkah kamu membentuk sistem persamaan linier dari ketiga persamaan tersebut? Tentunya jawabannya dapat ya. Karena ketiga persamaan tersebut dapat dibuat menjadi sistem persamaan dengan membuat variabel baru dengan hubungan tertentu. Dan di samping itu begini loh, untuk mempermudah juga. Maksudnya gimana sih, Kak? Aku jadi tambah bingung jadinya. Iya ya, aku juga. Kalian bingung? Sama aku juga. Oke, saya jelaskan ya. Begini kok bingung semua toh ya. Kita ambil salah satu persamaan saja coba ya. Coba Dion, persamaan yang pertama itu yang mana? Yang ini, Kak. 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 3 per Z sama dengan 9. Nah, bener Dion. Jadi persamaan yang pertama yaitu 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 3 per Z sama dengan 9. Setelah itu kita buat permisalan dengan cara memisalkan bahwa 1 per X itu kita misalkan menjadi A dan 1 per Y itu kita misalkan jadi B serta 3 per Z itu kita misalkan menjadi C. Setelah dimisalkan, maka dapat terbentuk persamaan A ditambah B ditambah C sama dengan 9. Begitu toh. Kak, tolong diulang sih. Aku masih bingung. Oke, saya ulang begini ya. Persamaan pertama itu kan coba dilihat. Itu kan ada 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 3 per Z ya, sama dengan 9 toh. Kemudian kita buat permisalan dengan cara memisalkan 1 per X menjadi A, 1 per Y menjadi B, serta 3 per Z menjadi C. Setelah dimisalkan, maka dapat terbentuk sebuah persamaan di situ. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 9. Oh gitu toh. Ya cuma begitu kan, kita hanya mau mencari jalan supaya kita lebih mudah dalam menyelesaikan soal itu dengan cara membuat permisalan gitu loh. Kak, biar aku coba dulu buat persamaan yang kedua ya, Kak. Oke.
Halo sahabat edukasi, kita akan membahas yang soal nomor 2 ya. Tapi sebentar, jangan lupa siapkan alat tulisnya biar nanti bisa sambil coret-coret mengikuti apa yang kita bahas. Jadi setelah selesai pembahasan harapannya kita semua jauh lebih paham gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bentar deh Kak. Aku mau tanya nih Kak. Oh, mau tanya apa, Mega? Itu loh Kak, dari persamaan poin B ini yang dimaksud variabel itu yang mana sih? Oh, itu toh, kamu lupa toh. Ya, kita ambil satu persamaan ya. Yang pertama, kita cermati bersama. X dikurang 2Y ditambah 3Z sama dengan 0. Lalu yang menjadi variabelnya yaitu X, Y, dan Z itu loh, Mega. Lah, terus yang membedakan soal nomor 1, poin A dan poin B itu apa, Kak? Oke, pertanyaan bagus, Dion. Tumben kamu bisa cermat seperti itu. Oh iya ya Yon, apa yang ngebedain kedua sistem persamaan linear 3 variabel itu? Oh, kalau beda, kalau yang A itu terdiri dari 2 buah persamaan, dia disebut sebagai sistem juga. Kemudian yang poin B juga disebut sebagai sistem juga karena terdiri dari 3 persamaan. Yang membedakan mereka berdua adalah solusinya yang mereka dapatkan. Kalau yang A tadi dia mempunyai banyak solusi, tapi kalau yang B dia solusinya sudah jelas, hanya ada 3. Ada nilai X, ada nilai Y, ada nilai Z. Begitu. Maksudnya gimana sih, Kak? Kok aku malah jadi tambah bingung? Begini loh. Untuk poin A, SPLTV terdiri atas 2 buah persamaan. Sehingga solusi yang dimilikinya tidak trivial atau tidak tunggal. Artinya banyak gitu loh. SPLTV pada poin A akan memiliki banyak solusi. Sedangkan untuk di poin B, solusinya itu trivial. Artinya SPLTV hanya akan memiliki 1 buah solusi. Jadi tidak banyak gitu loh maksudnya. Oh, ngecun aku sekarang. Jadi, untuk poin A itu memiliki banyak solusi, tapi poin B hanya memiliki 1 buah solusi. Benar. Itu loh maksudnya, membedakan 2 soal itu A dan B tadi. Sahabat edukasi, gimana? Sudah jelas? Untuk soal nomor 1 pasti sudah jelas dong. Kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya, supaya nanti lebih paham lagi berkaitan dengan uji kompetensi 2.1 ini. Kita lihat dan cermati soal nomor 2. Diketahui 3 buah persamaan. Yang pertama, 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 3 per Z sama dengan 9. Yang kedua, 1 per X ditambah 3 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 7 per 3. Nah, yang terakhir, 3 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 7. Lalu pertanyaannya, apakah termasuk sistem persamaan linear 3 variabel? Berikan alasanmu. Yang B, dapatkah kamu membentuk sistem persamaan linear 3 variabel dari ketiga persamaan tersebut? Nah, sekarang kita cermati untuk soal nomor 2 poin A. Apakah termasuk sistem persamaan linear 3 variabel? Berikan alasan. Jawabannya adalah apa ya kira-kira ya? Itu persamaan atau bukan? Jawabannya ya. Itu sebuah persamaan dong. Jadi kalau saya sih ya yes gitu. Alasannya karena di sana ada 3 persamaan dan persamaan-persamaan itu memuat 3 variabel. Nah, sahabat edukasi, apakah ada yang tahu nih apa sebabnya saya sebutkan karena ada 3 persamaan? Saya tahu, Kak.
Oh, kamu Dion, kamu tahu pendapatmu seperti apa sih? Di bagian alasan tadi disebutkan karena ada 3 persamaan. Sebab di pertanyaannya, apakah termasuk sistem persamaan? Yang namanya sistem persamaan harus lebih dari 1 persamaan. Oke, jawaban Dion benar sekali. Untuk dikatakan sebagai sistem persamaan harus terdapat lebih dari 1 persamaan. Nah, sahabat edukasi, nyambung ya untuk bagian poin A. Pasti nyambung deh. Sekarang, bagaimana kalau kita cermati soal yang poin B? Coba Mega, kamu baca pertanyaan yang poin B. Oke deh Kak, pertanyaannya itu, dapatkah kamu membentuk sistem persamaan linier dari ketiga persamaan tersebut? Tentunya jawabannya dapat ya. Karena ketiga persamaan tersebut dapat dibuat menjadi sistem persamaan dengan membuat variabel baru dengan hubungan tertentu. Dan di samping itu begini loh, untuk mempermudah juga. Maksudnya gimana sih, Kak? Aku jadi tambah bingung jadinya. Iya ya, aku juga. Kalian bingung? Sama aku juga. Oke, saya jelaskan ya. Begini, kok bingung semua toh ya. Kita ambil salah satu persamaan saja coba ya. Coba Dion, persamaan yang pertama itu yang mana? Yang ini Kak, 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 3 per Z sama dengan 9. Nah, bener Dion. Jadi persamaan yang pertama yaitu 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 3 per Z sama dengan 9. Setelah itu kita buat permisalan dengan cara memisalkan bahwa 1 per X itu kita misalkan menjadi A, dan 1 per Y itu kita misalkan jadi B, serta 3 per Z itu kita misalkan menjadi C. Setelah dimisalkan, maka dapat terbentuk persamaan A ditambah B ditambah C sama dengan 9. Gitu toh. Kak, tolong diulang sih. Aku masih bingung. Oke, saya ulang begini ya. Persamaan pertama itu kan, coba dilihat. Itu kan ada 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 3 per Z ya, sama dengan 9 toh. Kemudian kita buat permisalan dengan cara memisalkan 1 per X menjadi A, 1 per Y menjadi B, serta 3 per Z menjadi C. Setelah dimisalkan, maka dapat terbentuk sebuah persamaan di situ. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 9. Oh, gitu toh. Ya, cuma begitu kan, kita hanya mau mencari jalan supaya kita lebih mudah dalam menyelesaikan soal itu dengan cara membuat permisalan gitu loh. Kak, biar aku coba dulu buat persamaan yang kedua ya, Kak. Oke. Kak, coba aku mau buat persamaan yang kedua deh. Oh, coba aja. Siapa tahu kamu lebih paham. Persamaan yang kedua yaitu 1 per X ditambah 3 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 7 per 3. Lalu kita memisalkan 1 per X menjadi A dan 3 per Y menjadi 3B serta 1 per Z menjadi C. Setelah dimisalkan, maka dapat terbentuk persamaan A ditambah 3B ditambah C
sama dengan 7/3. Bener nggak nih, Kak? Tepat sekali, Dira. Maksud saya begitu loh. Semakin banyak kamu mencoba, kamu semakin ngerti nanti. Nah, sekarang bagaimana sahabat edukasi yang di rumah? Mau mencoba membentuk persamaan yang ketiga? Oke? Atau sekarang kita mau samakan jawaban dengan pemahaman Mega ya untuk persamaan yang ketiga? Oke deh Kak, kita ambil persamaan yang ketiga, yaitu 3/X ditambah 1/Y ditambah 1/Z sama dengan 7. Lalu, kita memisalkan 3/X menjadi 3A dan 1/Y menjadi B, serta 1/Z menjadi C. Setelah dimisalkan, maka dapat terbentuk persamaan 3A ditambah B ditambah C. Lalu, kita memisalkan 3/X menjadi 3A dan 1/Y menjadi B, serta 1/Z menjadi C. Setelah dimisalkan, maka dapat terbentuklah persamaan 3A ditambah B ditambah C sama dengan 7. Bener nggak, Kak? Wes, tepat sekali Mega. Mantap kamu hari ini. Konsentrasinya luar biasa. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan nomor 2 poin B yaitu kita mendapatkan persamaan bentuk baru yang dapat mempermudah kita dalam mencari penyelesaiannya. Itulah kenapa kok kita membentuk kebersamaan yang baru, supaya kita lebih gampang. Dan persamaannya seperti apa? Sahabat edukasi, masih ingat persamaan yang pertama tadi? Lupa ya? Baik, saya ulas sekali lagi ya. Persamaan pertama yaitu 1/X ditambah 1/Y ditambah 3/Z sama dengan 9. Tadi diubah menjadi A tambah B tambah 3C sama dengan 9. Lalu untuk yang kedua, tadi apa tadi? 1/X ditambah 3/Y ditambah 1/Z sama dengan 7/3. Persamaan barunya adalah 3A ditambah B ditambah C sama dengan 7. Oh, begitu ya, Kak? Ternyata gampang ya kalau sudah mengerti. Kamu nih Dion. Bisa-bisanya. Ya kan namanya orang udah mengerti ya pasti mudah. Nah, kalau sudah mengerti, coba kesimpulan dari soal nomor 2 poin B. Itu apa Dion? Kesimpulan pertanyaan nomor 2 poin B adalah persamaan barunya yaitu A ditambah B ditambah 3C sama dengan 9. A ditambah 3B ditambah C sama dengan 7/3. Serta 3A ditambah B ditambah C sama dengan 7. Oke, mantap betul Dion. Hebat kamu hari ini Dion. Sahabat edukasi, sudah paham dengan semua itu? Kita lanjut ke nomor 3. Bagaimana? Sanggup semuanya? Sanggup. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini pertanyaannya begini. Kita cermati sama-sama. Keliling suatu segitiga adalah 19 cm. Jika panjang sisi terpanjang adalah 2 kali panjang sisi terpendek dan kurang 3 cm dari jumlah sisi lainnya, tentukanlah panjang setiap sisi-sisi segitiga tersebut. Untuk tahapan dalam mengerjakan soal ini adalah membuat permisalan atau memisalkan. Begitu loh. Lalu yang kedua, membuat persamaannya. Yang ketiga, menyelesaikannya dengan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Oh, lalu cara buat permisalannya itu gimana sih, Kak? Ya ampun, kamu nggak bisa, Dir. Sama, aku juga nggak bisa. Ih, Dion mah, yang serius kenapa sih? Sudah. Kok malah ribut aja. Kita cermati soalnya, lalu yuk kita bahas aja lah kalau enggak ya. Siap, Kak. Langkah pertama membuat permisalan. Kemudian yang kedua, kita lihat sisi terpanjang adalah A, sisi terpendek adalah B, dan sisi yang lainnya adalah C. Karena 3 sisi dalam segitiga sudah kita misalkan, berikutnya adalah
membuat persamaan yang pertama. Kita cermati bersama bahwa kelilingnya adalah 19 cm. Yang namanya keliling itu berarti menjumlahkan semua sisi segitiga itu. Maka sisi terpanjang ditambah sisi terpendek ditambah sisi yang lainnya sama dengan 19. Lalu kita ingat permisalan di awal tadi. Sisi terpanjangnya adalah apa tadi? A. Kemudian yang terpendek? B. Yang sisi yang lain? C. Oh, betul. Berarti nyambung ya. Oleh sebab itu, sisi terpanjang kita ganti dengan simbol A. Ditambah sisi terpendek kita ganti dengan simbol B. Ditambah sisi lainnya diganti dengan simbol C. Lalu sama dengan kelilingnya, yaitu 19 cm. Jadi, persamaan yang terbentuk adalah A ditambah B ditambah C sama dengan 19. Sekaligus A ditambah B ditambah C sama dengan 19 itu merupakan persamaan yang pertama. Oh, gitu ya Kak. Benar-benar, nyambung saya sekarang. Terus membentuk persamaan kedua itu caranya sama dengan membentuk persamaan pertama tadi ya Kak? Iya, sekarang kalian semangat ya. Mega, benar pendapatmu. Ini nanti ada 3 persamaan. Jadi ya caranya ya sama, kita misalkan juga. Jadi di kalimat ini terdapat persamaan 2 dan persamaan 3 ya Kak? Benar sekali. Betul itu. Jadi begini pembagian kalimatnya. Persamaan yang kedua, jika panjang sisi terpanjang adalah 2 kali panjang sisi terpendek, lalu sekaligus jika panjang sisi terpanjang adalah kurang 3 cm dari jumlah sisi lainnya. Oh, jadi gitu ya Kak. Satu kalimat ada 2 persamaan. Sisi terpanjang sama dengan 2 kali panjang sisi terpendek. Dan sekaligus sisi terpanjang sama dengan kurang 3 cm dari jumlah sisi lainnya. Betul Dion. Setelah itu, kita ingat permisalan di atas tadi. Yang mana sih Kak? Yang ini loh Dira. Sisi terpanjang adalah A. Sisi terpendek adalah B. Sisi yang lainnya adalah C. Oh, yang itu. Sahabat edukasi, kita lanjutkan ya. Persamaan yang kedua, jika panjang sisi terpanjang adalah 2 kali panjang sisi terpendek, maka panjang sisi terpanjang kita ganti dengan simbol A, sisi terpendek kita ganti dengan simbol B. Jadi persamaan yang terbentuk adalah A sama dengan 2B. Dan kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Sahabat edukasi, sudah paham semua untuk yang persamaan kedua? Sudah dong Kak. Oke, berarti kita lanjutkan untuk membentuk persamaan yang ketiga. Nah, untuk persamaan yang ketiga, jika panjang sisi terpanjang adalah kurang 3 cm dari jumlah sisi lainnya, kita ingat permisalan tadi ya. Jadi di persamaan ini, panjang sisi terpanjang kita ganti dengan A, lalu sama dengan jumlah sisi lainnya yang dapat ditulis B ditambah C, lalu dikurang 3. Jadi, untuk persamaan yang terbentuk adalah A sama dengan B ditambah C dikurang 3. Itu persamaan yang ketiga. Jadi persamaan tadi kita ambil sebuah kesimpulan. Persamaan yang terbentuk adalah A ditambah B ditambah C sama dengan 19 dan A sama dengan 2B. Serta yang terakhir A sama dengan B ditambah C dikurang 3. Dan setelah itu kita tinggal menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Dengan metode itu kita bisa dapat salah satu variabel dan kemudian kita masukkan ke persamaan yang lain sehingga kita bisa mendapatkan variabel yang lain.
Sahabat edukasi, dari pembahasan di awal tadi, kita sudah mendapatkan 3 buah persamaan. Lalu kita tinggal memanfaatkan metode substitusi dan eliminasi. Setelah itu kita akan dapat hasil. Bagaimana? Semakin tertantang? Makin dong. Oke, nah kalau memang masih semangat begitu, nggak ngantuk, saya juga jadi semangat juga. Nah sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Bagaimana bisa mendapatkan salah satu variabel di sana? Kita mulai dari mana? Kita mulai dari substitusi persamaan 2 ke persamaan 3. Persamaan 2 yaitu A sama dengan 2B. Dan persamaan 3 yaitu A sama dengan B ditambah C dikurang 3. Maka substitusikan persamaan 2 ke persamaan 3. Caranya, variabel A pada persamaan 3 diganti dengan 2B dari persamaan pertama. Sehingga tertulisnya begini. Persamaan 3 adalah A sama dengan B ditambah C kurang 3. A pada persamaan 3 diganti dengan 2B dari persamaan 1. Sehingga tertulis 2B sama dengan B ditambah C dikurang 3. B di sebelah kanan kita pindah ruas ke sebelah kiri. Sehingga tertulis 2B dikurang B sama dengan C dikurang 3. Setelah itu 2B dikurang B di ruas kiri kita kurangkan. Sehingga tertulis B sama dengan C dikurang 3. Lalu C dipindah ruas ke sebelah kiri. Sehingga tertulis B dikurang C sama dengan min 3. Dan kita sebut sebagai persamaan yang keempat. Gitu. Jadi langkah kedua kita substitusi persamaan kedua ke persamaan 1 ya Kak? Benar Dira. Jadi kita manfaatkan metode substitusi. Sahabat edukasi yang ada di rumah, bagaimana? Sudah paham dan siap? Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Tetap fokus ya. Bagaimana? Tetap semangat? Semangat. Oke. Baik, untuk langkah kedua, substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi persamaan 1 yang A ditambah B tambah C sama dengan 19 tadi, dan persamaan A sama dengan 2B. Tadi kalau kita tuliskan gini, A ditambah B tambah C sama dengan 19. Lalu persamaan 2 kita substitusikan ke persamaan 1 dengan cara mengganti nilai A pada persamaan 1 dengan 2B dari persamaan 2. Sehingga tertulis 2B ditambah B ditambah C sama dengan 19. Lalu 2B ditambah B kita jumlahkan, sehingga didapatkan menjadi 3B ditambah C sama dengan 19. Yang sekaligus kita sebut sebagai persamaan 5. Kak, sekarang aku tebak ya. Pasti langkah selanjutnya adalah eliminasi persamaan 5 ke persamaan 4. Wah, gaya kamu dia nih, main tebak-tebak aja, hebat amat kamu. Tapi memang benar itu, tumben kok kamu nyambung begitu. Padahal biasanya mah aduh ampun deh. Nah, sekarang mau bagaimana? Iya Yayan, tumben ya, kok bisa? Sahabat edukasi, pasti nyambung juga kan? Dion aja nyambung, Dion aja bisa, yang biasanya nggak nyambung dia bisa kok sekarang ya. Pasti sahabat edukasi di rumah pasti juga lebih bisa nyambung dari Dion. Nah sekarang kita lanjutkan ke langkah ketiga, eliminasi persamaan 5 ke persamaan 4. Kita perlu ingat bersama, eliminasi berarti menghilangkan salah satu variabel. Jadi kita tulis persamaan 5 dan 4 dengan posisi metode eliminasi. Atau bisa kita tulis 3B ditambah C sama dengan 19, B dikurang C sama dengan negatif 3. Setelah itu kita susun. Kita dapat melihat hanya ada 2 variabel yaitu B dan C. Lalu kita lihat koefisien C itu sama yaitu 1. Jadi kita gunakan tanda operasi jumlah untuk metode eliminasi kali ini. 3B ditambah B yaitu 4B. C ditambah negatif C sama aja dengan C kurang C yaitu 0 atau habis. Kemudian yang 19 ditambah negatif 3
sama dengan 19 kurang 3, hasilnya adalah 16. Maka hasil proses mengeliminasinya adalah 4B sama dengan 16. Lalu 16 kita bagi dengan 4, atau bisa kita tulis B sama dengan 16 dibagi 4. Dan B hasil akhirnya adalah 4 juga, karena 16 dibagi 4, 4 ya. Oh, gitu ya Kak. Jadi kedua persamaan itu kita eliminasi dan kita mendapatkan hasil nilai variabel B sama dengan 4. Ternyata mudah ya, Kak. Kak, itu tadi kan menggunakan metode eliminasi ya? Berarti selanjutnya kita bisa menggunakan metode substitusi dong? Bener Mega, karena kedua metode itu saling terkait, mana yang kira-kira lebih dibutuhkan dan bisa lebih cepat dalam proses mengerjakan, ya gunakan saja. Saya pikir semakin cepat kan semakin bagus. Dan sudah diketahui nilai salah satu variabel yang baru saja kita dapatkan adalah B sama dengan 4. Nah, sekarang nilai B sama dengan 4 kita substitusikan ke persamaan 2. Sahabat edukasi, bagaimana? Masih semangat dan masih fokus? Masih dong, Masih Kak. Baik, jangan lupa siapkan makanan kecilnya biar nggak ngantuk gitu ya. Dan kita lihat langkah keempat, substitusi B sama dengan 4 ke persamaan 2. Langkah berikut ini lebih mudah, yaitu mensubstitusikan B sama dengan 4 ke persamaan 2, sehingga dapat ditulis A sama dengan 2B. Lalu variabel B yang ada di persamaan 2 kita ganti dengan 4 yang berasal dari B sama dengan 4. Sehingga dapat ditulis A sama dengan 2 dikali 4. Dari proses di atas, di ruas sebelah kanan tinggal 2 kali 4 yang hasilnya 8. Kesimpulannya dari proses ini adalah A sama dengan 8. Kak, dari proses di atas kan A sama dengan 8 dan B dari proses sebelumnya itu 4. Berarti apa, ayo? Untuk dapat nilai C, tinggal keduanya itu disubstitusi ke persamaan 1. Bener nggak Kak? Benar sekali Dion. Jadi nilai A sama dengan 8 dan B sama dengan 4 kita substitusikan ke persamaan 1. Sahabat edukasi, sudah paham atau masih bingung nih? Atau ngantuk kali ya? Pastinya masih semangat lah ya. Karena matematika tanpa berlatih pasti tidak bisa. Jadi tetap semangat dan tetap berlatih. Oke, baik. Kita lanjutkan langkah selanjutnya, yaitu langkah kelima, yaitu langkah terakhir. Substitusikan A sama dengan 8 dan B sama dengan 4 ke persamaan 1. Dari proses sebelumnya didapatkan bahwa nilai A sama dengan 8, B sama dengan 4. Nilai A dan B tadi kita substitusikan ke persamaan 1. Masih ingat persamaan 1? masih dong, Kak. Oke, kita lihat sama-sama persamaan 1 tadi apa Dion? A ditambah B ditambah C sama dengan berapa? 19 Dion gimana? Malah ngantuk loh kamu ini. Kita substitusikan nilai A dan B ke persamaan 1 ya. Dengan kata lain kita ganti variabel A dengan 8. Variabel B kita ganti dengan 4. Dapat kita tulis 8 tambah 4 tambah C sama dengan 19. Langkah selanjutnya kita jumlahkan 8 dan 4 di ruas sebelah kiri. Dan kita tulis 12 ditambah C sama dengan 19. Langkah selanjutnya 12 di ruas sebelah kiri kita pindah ke ruas yang sebelah kanan. Dapat ditulis C sama dengan 19 dikurang 12. Maka hasil akhir C sama dengan 7. Oh, jadi gitu ya Kak. Maka nilai A sama dengan 8, nilai B sama dengan 4, dan nilai C sama dengan 7. Betul ya, Kak. Kan sudah ketemu nilai variabelnya. Betul itu karena variabel semua sudah ketemu. Oh, jadi gitu ya Kak alur kerjanya. Benar. Terima kasih karena kalian masih tetap
semangat dan tetap fokus ya, sahabat edukasi di rumah. Semoga juga sudah paham ya. Dan semoga pembahasan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sahabat edukasi, demikianlah pembelajaran kita tentang pembahasan sistem persamaan linier 3 variabel. Mudah-mudahan semuanya semakin semangat dan jangan lupa untuk terus berlatih. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.